Perkenalkan diri, nama saya Eden Arifin. Kegiatan saya adalah melukis dari sejak mulai di SMP sampai sekarang ini. Jadi yang saya lukis itu realis. Dari tahun berapa ingat ya, lama juga sejak SMP umur 15 tahun. Kita tidak melalui pendidikan, tapi kita mencapainya dengan cara otodidak. Pada waktu itu kita dimintai tolong oleh dari Pemda dengan penghubung kita adalah Pak Kaprawi Rahim, menghubungi saya agar dimintai tolong untuk ikut melukis yang menjadi sasaran adalah SMP 2 yang tidak ada contohnya. Pada tahun 1982, Pak Eden diminta oleh Pemda untuk melukis, menciptakan gambar Sultan Mahmud Badarudin II yang tidak ada gambarnya. Nah, ini diminta oleh Pemda melalui Pak Kaprawi Rahim sebagai sekda daripada Gubernur waktu itu Sainan Sangiman. Sainan Sangiman. Jadi minta tolong untuk diciptakan supaya ada gambarnya Sultan Mahmud Badarudin II, karena selama ini Sultan Mahmud Badarudin II itu tidak ada fotonya, tidak ada gambar sama sekali. Jadi didatangilah oleh Pak Eden ke Pemda, dan ke Pemda di sana diberilah persyaratannya kira-kira umurnya 45 tahun, terus berkumis sedikit, badannya tinggi, kekar. Nah, Pak Eden mengusulkan biar ada perbandingan bagaimana kalau ada pelukis-pelukis lain yang turut menciptakan Sultan Mahmud Badarudin II itu. Jadi saya meminta supaya Pak Kaprawi Rahim mengadakan bisa dicari atau diraba apa yang patut untuk menjadikan persyaratan yang dilukis. Jadi melukis ini cara imajinasi, bukan ada contoh. Karena enggak Pak Eden katanya dengan pelukis-pelukis lainnya itu. Karena Pak Eden ditulislah oleh dia teman-teman yang pelukis yang ada di Palembang. Yang pertama yang pelukis senior yaitu Pak Manap ya. Pak Manap, yang kedua anaknya Pak Manap Soeharno, yang ketiga Pak Eden, yang keempat Nur Ramyan, yang kelima Hartopo. Jadi orang lima itulah berkancah melukis, menciptakan Sultan Mahmud Badarudin II dengan persyaratan sudah ditentukan oleh Pemda. Jadi Pak Kaprawi Rahim mengarahkan lukisan ini agar supaya diciptakan dengan melalui dari usia 45 tahun. Dan segala macam itu memakai aksesori pakaian cara Palembang. SMP 2 yang akan diciptakan itu harus berpakaian lengkap, artinya dari kepala memakai tanjak, kemudian pakai baju jubah panjang namanya kelengkari, dan pakaian dalam juga ada tutup dada, kemudian pakai badong, kemudian dilengkapi dengan keris Palembang. Nah, jadi diberi waktu sampai 21 hari. 22 hari itu sudah diserahkan kan. 21 hari itu melukis itu sudah selesai. Jadi hari ke-22 melukis itu diserahkan kepada Pemda. Nah, dari Pemda di situ kelima orang itu dinilai oleh Pemda. Pertama Pak Eden melukis itu diberi jasa untuk uang membeli peralatan melukis, yaitu kampas, konte, segala macam ya. Jadi diberilah 250.000. Jadi gambar itu diminta oleh Pak Kaprawi Rahim supaya diselesaikan dalam jangka waktu 22 hari. Jadi kami yang ikut melukis ini ditunjuk 5 orang. Yang pertama kali namanya Pak Manap dan anaknya nama Soeharno, kemudian saya Eden Arifin, kemudian teman satu lagi Nur Ramyan, dan kelima Hartopo. Pak Kaprawi Rahim agar supaya cukup 5 orang itu saja yang minta. Setelah itu diserahkan, setelah selesai sampai 22 hari diserahkan, itu setelah resmi Pak Eden menjadi
pemenang nilai yang tertinggi, bukan pemenang, nilai yang tertinggi pada waktu itu, dengan penilaian tanjaknya, mukanya, bajunya, kerisnya, warnanya, perawakan, umur kira-kira 45 tahun itu sesuai lukisan itu dengan umur itu kan. Nah, jadi rupanya lukisan Pak Eden ini yang mendekati kriteria persyaratan tersebut, sehingga penilaian dari Pemda lukisan Pak Eden ini berwenang lah. Setelah 22 hari, setiap pelukis mengumpulkan ke Pemda. Pemda 5 buah lukisan. Itu dalam keadaan tertutup. Dan ada panitia selanjutnya untuk menyeleksi, menilai apakah benar tanjaknya, apakah benar bajunya, apakah benar wajahnya, umur 45 tahun, apakah benar kerisnya, segala macam nilai. Itu panitia yang menilai. Kesimpulan kelima lukisan itu tidak ada pemenang 1, kedua dan ketiga, hanya ada pemenang 1. Kriteria penilaian itu lukisan kita yang sudah nilai itu terbesar dalam nilai diberi penilaian. Waktu setelah pengumuman Pak Eden ini menjadi nomor 1 itu, lukisan lain menurut cerita dari Pemda itu mau dihanguskan lukisan peserta lainnya. Setelah itu setelah menang itu kita tidak ada komunikasi sama Pemda. Pemda juga tidak pernah menghubungi kita mau dijadikan apa kan tidak tahu. Tapi waktu melukis itu konon kabarnya Pak Pemda itu katanya mau dijadikan pahlawan nasional Sumatera Selatan. Ini Sultan Mahmud Badarudin ini. Jadi waktu itu Pak Eden ini ngejar Pak Kaprawi Rahim itu supaya minta hak paten kan lukisan itu. Waktu itu dijanjikan oleh Pak Kaprawi itu datang ke rumah kaget malam, sudah kita ke sana kan, ada besok ini sampai akhirnya tidak dapat itu hak paten itu. Nah, jadi pada tahun 1984 diresmikanlah menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Jadi ini dibawa dari Jakarta diarak ke Palembang, keliling kota Palembang, bahwa ini menjadi Sultan Mahmud Badarudin II hasil ciptaan Pak Eden Arifin diresmikan menjadi pahlawan nasional Sumatera Selatan. Tidak pernah dicantumkan, tetapi di lukisan itu selalu lukisan Pak Eden ini ada tanda tangan di sebelah kanan daripada lukisan. Seluruh lukisan termasuk pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II. Tapi dilihat gambar yang beredar, tapi bukan lukisan Pak Eden sih. Sudah KW ya, sudah dilukis orang lain, tapi tidak ada tanda tangan. Wajahnya juga beda, tapi dia warnanya saja, warna baju, warna muka, warna pakaian. Saya ini kan kerjanya di bandara. Jadi bandara itu diresmikan menjadi Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada tahun 2005. Pada tahun 2005 itu kebetulan peresmian itu uang itu kan ada uang 10.000 itu, karena ada itu jadi dilukislah lukisan Sultan Mahmud Badarudin II itu di bandara berupa uang 10.000 yang besar kan di bandara itu. Jadi kita kaget mau bertanya ke dengan siapa, kita kan tidak dihubungi oleh Pemda, tidak dihubungi oleh keluarga. Nah, jadi makanya kita mengadakan somasi waktu itu tahun 2005, somasi kepada BI, bukan somasi untuk menuntut, bukan, somasi untuk memperingati bahwa Sultan Mahmud Badarudin II ini diciptakan oleh manusia, yaitu Eden Arifin yang menciptakan. Jadi lukisan Sultan Mahmud Badarudin II itu kita tidak tahu di mana tempatnya. Insya Allah kami berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang itu rezeki kita, pemerintah peduli sama pelukis yang menciptakan Sultan Mahmud Badarudin II, kami sangat bersyukur. Kalau misalnya ya tidak juga peduli, ya kami juga tidak masalah, karena itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu bukan rezeki kita, mungkin belum rezeki kita. Terciptanya gambar Sultan Mahmud Badarudin II yang telah disahkan menjadi pahlawan nasional Sumatera Selatan, yaitu lahirnya dari rumah nomor 9 yang berdomisili di Lorong Tapak Nyari, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.